Halo, kembali lagi di Ridista. Lanjutin video sebelumnya, kali ini kita mau ngebahas satu sepeda listrik lagi dari Pro Street. Kali ini tipenya Froyo. Iya, Froyo kayak versi Android itu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, buat yang baru mampir, langsung subscribe ya. Oke, sama seperti tipe sebelumnya, kita dapat 3 set kunci, 2 kunci utama, 2 remote keyless starter, dan 2 kunci ban belakang. Selain itu kita dapat charger sepedanya, di sampingnya ada lubang ventilasi, dan di samping satunya lagi ada kipas buat buang panas chargernya. Panjang kabelnya sekitar 1 meter, ujung yang ke sepeda seperti ini, ujung yang ke listrik seperti ini. Yang gue suka dari chargernya ini, dia ada indikator persentasenya. Tapi pertama kali kita colokin, kalau naiknya cepet banget, itu artinya dia lagi kalibrasi. Beberapa saat kemudian, angkanya akan mulai stabil dan di situ dia mulai ngecas. Listrik chargernya juga cukup kecil ya. Kalau kita tes pakai wattmeter, cuma sekitar 85 watt. Dan pas udah mulai penuh, ini turun ke sekitar 45 watt. Jadi nggak usah ragu kalau listrik rumah kalian kecil. Terakhir kita dapat sebuah buku, ini isinya informasi lebih lengkap soal sepedanya. Oh ya, Pro Street Froyo ini tersedia dalam 5 warna dengan glossy finish biar tampil makin premium. Meskipun nggak dapat kartu garansi, ownernya bilang ke kita mereka akan kasih garansi 12 tahun untuk frame, 1 tahun untuk dinamo dan controller, dan setengah tahun untuk baterainya. Untuk spek baterainya sendiri, Pro Street Froyo menggunakan baterai SLA, sama seperti sepeda listrik lain di kelasnya dengan spek 48 volt 12 ampere hour yang terdiri dari 4 baterai 12 volt. Dalam kondisi penuh, baterainya kuat untuk menempuh jarak hingga 40 km. Lubang chargernya ada di bawah jok depan dan ada pernya gitu biar nggak gampang kena cipratan air. Nah, yang gue suka dari Pro Street, mereka jual semua spare part sepedanya termasuk baterai satuan. Jadi kalau suatu hari nanti ada yang rusak, mereka siap ganti. Oke, kita lanjut bahas fisik. Di depan ada keranjang yang bahannya besi, soalnya sepeda listrik di kelas ini biasanya bahannya plastik. Kalau kalian nggak suka, keranjangnya bisa dilepas dengan copot mur di bawahnya ini. Keranjangnya ngikut ke body, jadi saat kita belok, keranjangnya itu nggak ngikut belok. Menurut gue ini lebih bagus karena kalau keranjang yang ngikut ke stang, kalau ada barang berat di keranjangnya, beloknya pasti kerasa lebih berat. Oh ya, ini stangnya bisa belok sekitar 45 derajat. Menurut gue ini lebih aman dibanding stang yang bisa belok sampai 90 derajat. Di bawah stang ada tempat buat kita naruh minuman atau barang kecil lainnya. Bagian tengah ada hook buat gantung gorengan atau apalah, dan di sebelah kanan ini ada kunci kontak. Bagian deck atau tempat kaki cukup luas, pastinya cukup buat naruh galon air, dan di bawah deck ini tempat baterainya yang kalian bisa akses dengan lepas 2 mur ini. Yang gue suka dari sepeda ini ada footstep yang bisa dilipat. Menurut gue ini bikin perjalanan lebih nyaman dibanding kalau kita taruh kaki di atas deck, utamanya buat kalian yang tinggi. Di bagian belakang juga ada footstep yang cukup besar buat yang boncengan. Di bagian tengahnya ini ada pedal kalau kalian mau goes. Kalau kalian ngerasa pedalnya ganggu juga bisa dilepas, bawa aja ke tukang sepeda. Pro Street Froyo juga dilengkapi standar samping dan standar 2 seperti sepeda biasa. Di samping kiri ban belakang ada lubang buat ngunci ban belakang, tinggal puter ke kiri buat ngunci dan puter ke kanan buat buka kunci. Dinamo sepedanya ada di ban belakang alias hub drive, powernya 350 watt dengan kecepatan maksimal 40 km per jam yang menurut gue kenceng banget untuk sebuah sepeda. Kita udah coba bawa beban 180 kg dan masih bisa jalan, jadi cukup kuat juga ya dinamonya. Tapi resminya disarankan maksimal beban 120 kg dan selama orangnya nggak berat kayak gue, ini kuat buat 2 orang dewasa. Untuk ban depan dan belakang sudah menggunakan ban tubeless dengan ukuran velg 10 inch atau ring 10, sama seperti sepeda listrik lain pada umumnya. Rem depan dan belakang menggunakan rem tromol atau drum brake. Suspensi depan menggunakan teleskopik dan suspensi belakang menggunakan dual shock absorber. Lanjut ke sistem lampunya, di depan ada lampu kota atau senja yang selalu nyala. Ini juga berfungsi sebagai pembuangan listrik saat kita matiin sepedanya. Lalu ada lampu utamanya yang kita nyalain dari tombol di stang, dan di sampingnya ini ada lampu sen yang ngeluarin suara saat aktif. Di belakangnya ada lampu merah yang hanya nyala kalau kita aktifin lampu utama, dan ini lampunya nggak berfungsi sebagai lampu rem ya. Dan di sampingnya juga ada lampu sen yang satu kotak dengan lampu merah tadi.
Untuk jok depan ini empuk banget, menurut gue ini malah lebih empuk dari yang tipe KitKat, dan di bawahnya ada per, tapi ini pernya lebih keras dibanding sepeda listrik lain yang pernah gue bahas. Tapi buat gue sendiri yang beratnya 90 kg, menurut gue ini malah lebih bagus, soalnya joknya nggak banyak goyang. Kalau per joknya empuk, joknya tuh malah jadi goyang-goyang dan kurang nyaman menurut gue. Jok belakangnya nggak seempuk yang depan, dan senderan belakang ini bahannya plastik, sama seperti sepeda listrik lain di kelasnya. Yang gue suka, tinggi jok depannya ini bisa disetel ya, soalnya nggak semua sepeda listrik bisa disetel. Justru tipe yang sebelumnya kita bahas, yang KitKat itu nggak bisa disetel. Ground clearance-nya juga cukup tinggi, soalnya ada sepeda listrik yang terlalu rendah, dan kalau lewat polisi tidur, bagian bawahnya mentok. Oke, kita lanjut bahas untuk stangnya, tapi sebelum kita bahas, kita mau coba nyalain sepeda listriknya dulu pakai kunci utama. Jadi ini kalau kita pertama kali colokin kuncinya, terus kita cetek, itu dia nggak nyala ya, tapi ini kuncinya sekarang nggak bisa dilepas. Nah, kalau kita mau nyalain, kita cetek sekali lagi. Nah, ini tampilan displaynya kurang lebih seperti ini. Tadi ada keterangan voltase baterainya 48 volt, dan ini di sini ada trip meter dan ada speedometer kita. Nah, ini yang gue suka dari stangnya ini, untuk hand grip sama untuk remnya ini dia sporty banget ya tampilannya ya. Lalu di sebelah kiri ini ada tombol untuk kita aktifin lampu utama dan lampu belakang. Lalu ada tombol sennya, lalu ada tombol klakson yang suaranya kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini di sebelah kanan cuman ada satu tombol doang. Ini untuk kita ubah mode kecepatannya. Jadi sepeda ini dilengkapi dengan 3 mode kecepatan. Jadi kalau kita lagi pingin santai, kita masukin ke mode 1, dimana kalau kita coba throttle, itu dia kecepatan maksimalnya sekitar 25 km per jam. Nah, kalau kita mau kenceng, kita masukin ke speed yang ketiga, dan ini kecepatan maksimalnya sekitar 40 km per jam. Nanti kalau kita ganti ke speed kedua, ini sekitar 35 km per jam. Nah, ini gue udah cobain bawa sepedanya, dan dengan berat badan gue 90 kg, di kecepatan speed ketiga itu gue tadi dapat sekitar 36-37 km per jam. Nah, tadi kita bilang ini sepedanya nggak cuma dapat kunci utama, tapi kita juga dapat remote keyless starter. Nah, ini kalau kita mau nyalain sepedanya, kita tinggal pencet tombol yang tengahnya 2 kali. Oke. Nah, kalau kita mau matiin sepedanya, tinggal pencet tombol yang paling atas sekali. Dan kalau misalnya kita mau kunci atau kita mau aktifin alarmnya, kita pencet tombol yang paling bawah sekali. Dan ini kalau misalkan ada yang coba bawa sepedanya, dia nggak hanya ngeluarin suara yang super kencang, tapi justru ban belakangnya ngunci. Oke, kayaknya udah gue bahas semua, tapi kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, langsung taruh aja di komen. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke Redista. Kalau kalian pengen beli sepeda listrik ini atau sepeda listrik lainnya, kalian bisa cek link di deskripsi, atau kalian bisa langsung mampir ke Redista. Kita di Mangga Besar, Jakarta Barat, lebih tepatnya kita di seberang Lokasari Square. Atau kalian bisa cari Redista di Google Maps dan tinggal ikutin arahnya aja. Oke, gitu aja kali ini. I'll see you next video. Bye.